Ali Boss melanjutkan pertandingan dan mempersilakan peserta untuk menantang Nano Machine Jackson. Namun, para peserta hanya saling menoleh tanpa ada yang berani maju. Melihat itu, Flaming Fists tersenyum meremehkan, merasa para peserta lain terlalu takut untuk melawannya. Saat Flaming Fists hendak maju, Nano Machine tiba-tiba mengangkat tangan dan menyatakan mengundurkan diri. Keputusan itu membuat Flaming Fists kecewa. Ali Boss kemudian menjelaskan bahwa, karena alasan tertentu, Nano Machine akan meninggalkan panggung selama 30 menit. Namun, acara tetap akan berjalan tanpa penundaan. Pada akhirnya, Nano Machine Jackson tidak pernah kembali ke kompetisi. Akhirnya, Flaming Fists menjadi raja dalam episode kali ini dengan 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Ali Boss kemudian mewawancarai Flaming Fists tentang pendapatnya mengenai acara ini. Awalnya, Flaming Fists mengatakan acara ini membosankan. Namun, setelah melihat komentar pedas dari netizen, ia segera menyanggah pernyataannya dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Sayangnya, netizen sudah menganggap ucapannya terlambat untuk diperbaiki. Setelah itu, Ali Boss mempersilakan para peserta yang kalah untuk maju dan membuka topeng mereka. Flight of King Bee ternyata adalah Ryan, pro gamer dari Manchester Devil. Samba Mercenary adalah Kari, Guildmaster Phoenix. Medieval Black Knight adalah Marco, Guildmaster Mano. Hungry Boxer adalah Mascherano, pro gamer dari Red Bull Amerika. Dan yang terakhir, Nano Machine Jackson adalah Daniel, Guildmaster Tank Corps. Daniel meminta maaf karena harus meninggalkan pertandingan di tengah jalan dengan alasan tertentu. Namun, ia menyarankan penonton untuk menonton siaran ulang 2 hari lagi, karena ada sesuatu yang menarik di balik layar. Sebelum acara ditutup, Hyunwoo menegaskan bahwa karena acara ini masih berada di episode pertama, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia berjanji mulai minggu depan semuanya akan berbeda dan meminta penonton untuk terus menantikannya. Setelah King of Masked Fighter selesai, komunitas arena langsung dipenuhi perdebatan. Topik utama bukan lagi soal pertandingan, melainkan hilangnya Daniel di tengah siaran langsung. Insiden ini menjadi kejadian pertama sejak arena memulai layanan streaming mereka, membuat para penonton berspekulasi liar tentang alasan di baliknya. 2 hari kemudian, episode pertama disiarkan ulang. Rekaman tambahan yang diperlihatkan menunjukkan Daniel meminta izin kepada Ali Boss untuk pergi karena keperluan mendesak. Dengan nada serius, ia menyatakan dirinya harus mundur dari episode tersebut, namun berjanji akan kembali sebagai penantang di lain waktu. Ketegangan memuncak saat adegan selanjutnya menunjukkan Hyunwoo yang tampak kebingungan setelah Daniel pergi. Tak lama kemudian, sosok misterius dengan perlengkapan Nano Machine Jackson muncul dan masuk ke arena. Pertarungan yang terjadi selanjutnya benar-benar memukau semua orang. Sosok itu dengan mudah mengalahkan Mascherano, seorang pro gamer papan atas dengan level 180. Begitu siaran ulang selesai, komunitas arena langsung heboh. Banyak yang menganggap adegan itu hanyalah rekayasa atau hasil evil editing. Sebagian lainnya mulai berspekulasi, dengan teori paling menarik menyebut bahwa Ali Boss lah yang menggantikan Daniel. Namun, teori itu segera dibantah. Ali Boss? Hahaha. Akhir-akhir ini dia memang lumayan, tapi tidak mungkin. Selisih levelnya terlalu jauh. Mengalahkan Mascherano? Mustahil. Dengan level Ali Boss yang jauh di bawah Mascherano, mustahil dia bisa menunjukkan kemampuan luar biasa seperti yang terlihat. Hyunwoo yang sedang melihat kehebohan arena merasa senang karena acaranya menjadi perbincangan besar, bahkan mendapatkan rating tinggi di Amerika. Namun, di tengah rasa excitednya, Hyunwoo bingung melihat Yongchan yang tampak bengong dan terdiam, tidak seperti biasanya. Setelah hening sejenak, Yongchan memberitahu bahwa subscriber Hyunwoo melonjak drastis hingga mencapai 5 juta setelah acara King of Masked Fighter. Hyunwoo terkejut,
tapi masih berfokus pada keberhasilan rating acaranya yang melambung tinggi. Yongchan kemudian menjelaskan bahwa kontrak Hyunwoo dengan Nike bernilai $10.000 untuk setiap kenaikan 10.000 subscriber. Mendengar itu, Hyunwoo semakin terkejut hingga menangis terharu. Dalam suasana haru, Hyunwoo berencana mentraktir Yongchan. Namun, Yongchan dengan tenang mengingatkannya untuk melunasi hutang kepada rentenir terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hyunwoo pergi ke Mons Capital, hendak membayar sebagian hutangnya kepada rentenir. Pria rentenir awalnya mengira kedatangan Hyunwoo untuk berhutang, namun ternyata ia datang untuk membayar hutangnya. Rentenir itu kemudian mengecek hutang ayah Hyunwoo, Kang Seokjun, dan terkejut melihat jumlahnya yang mencapai 15 miliar won. Ia pun meremehkan Hyunwoo, berpikir, bocah umur 20-an punya uang berapa? Namun, Hyunwoo dengan tenang mengatakan bahwa ia akan membayar 5 miliar dulu. Seketika, pria rentenir itu bersama bawahannya langsung kicep. Bahkan, Hyunwoo sampai menunjukkan saldo di rekeningnya, yang membuat pria rentenir itu semakin terkejut. Setelah urusan selesai, Hyunwoo berencana membeli rumah dengan sisa uangnya dan memindahkan ayahnya ke rumah sakit yang lebih bagus. Scene berpindah ke game, tepatnya di hutan kerajaan Yusma. Hyunwoo memakai set yang ia buat sendiri dengan bahan Griffiness Heart yang ia dapatkan dari hadiah Nike. Set itu bernama The Wind of Grand Canyon Letter Set, dengan efek meningkatkan kecepatan sebesar 20% dan skill bling yang memungkinkan pengguna berpindah sejauh 10 meter dari titik awal. Dengan demikian, Hyunwoo berniat mencari quest sebelum syuting King of Masked Fighter selanjutnya. Di kediaman LeBron, Hyunwoo menemui gurunya untuk melaporkan perkembangannya. Hyunwoo menjelaskan bahwa dia baru berani datang jika merasa cukup kuat. Mendengar itu, LeBron langsung bertanya apakah Hyunwoo sudah menguasai semua yang dia ajarkan. Sebagai jawaban, Hyunwoo menunjukkan kemampuan pedang mana yang dia pelajari dari LeBron. Namun, reaksi LeBron tetap datar. Meski mengakui bahwa kemampuan Hyunwoo cukup bagus, LeBron menilai fisiknya masih terlalu lemah. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan Hyunwoo sebuah misi. Dengan antusias, Hyunwoo menerima misi tersebut. Tugasnya adalah pergi ke selatan Briggs dan menemui Jenderal Gerard. Sebelum Hyunwoo pergi, LeBron mengatakan bahwa jika dia berhasil menyelesaikan misi ini, LeBron akan mengajaknya ke suatu tempat. Namun, sebelum LeBron sempat menjelaskan lebih lanjut, Hyunwoo menerima telepon dari Kale. Tanpa basa-basi, Hyunwoo segera pamit, membuat LeBron sedikit kecewa karena ucapannya tidak sempat tersampaikan. Dalam telepon, Kale mengatakan bahwa peserta selanjutnya untuk acara King of Masked Fighter sudah ditentukan, dan dia akan mengadakan pelatihan kepada para peserta. Kale bertanya apakah Hyunwoo mau membantunya mengajari mereka. Namun, bukannya menjawab, Hyunwoo malah meminta Kale untuk menukar dua pemain yang dijadwalkan syuting minggu ini. Hyunwoo berencana ikut syuting di acara kali ini. Kale terkejut dan bertanya apakah itu tidak terlalu cepat. Dia menyarankan Hyunwoo untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu dan ikut di episode 6. Dengan tenang, Hyunwoo menjawab bahwa dia cukup percaya diri untuk menang melawan siapapun. Hyunwoo bahkan berencana melawan Jung Han-baek dari JT Telkom untuk membalaskan dendamnya. Kale hanya bisa merasa kasihan pada Jung Han-baek. Setelah menutup telepon, Hyunwoo kembali mengingat kejadian memalukan di masa lalu, ketika dirinya tidak berdaya. Menurutnya, meski membalas 1 juta kali, itu tetap tidak akan cukup untuk menghapus rasa malunya. Kini, Hyunwoo sudah sampai di benteng pertahanan Latus untuk memenuhi questnya. Hyunwoo terbengong melihat sosok Jenderal Gerard yang sangat tinggi, hingga ia harus mendongakkan kepalanya. Jenderal Gerard bertanya apakah Hyunwoo adalah murid yang disebutkan oleh LeBron. Hyunwoo mengiyakan sambil memperkenalkan diri. Notifikasi penyelesaian quest muncul, menandakan kedatangannya diterima. Awalnya, Gerard tidak memberikan misi apapun. Namun, Hyunwoo menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apapun untuk membantu. Gerard tersenyum mendengar hal itu,
lalu memberikan misi untuk membasmi monster di luar benteng, dengan jumlah mencapai 999. Hyunwoo terkejut dengan jumlah tersebut, namun ia tidak bisa membantah dan menerima misi itu. Terlihat Hyunwoo sudah memburu banyak goblin. Tangi menyela dan bertanya sisa berapa lagi yang harus diburu. Betapa terkejutnya Tangi mendengar bahwa targetnya masih 967 lagi. Namun, Hyunwoo tak berniat menyerah karena ia yakin kemungkinan di tengah quest nanti ia akan mendapatkan senjata. Mereka berdua langsung membantai goblin, monster kera putih, dan ular kobra raksasa. Tangi tampak sudah kelelahan, sementara Hyunwoo mulai merasa bingung. Sudah 12 jam ia memburu monster, tapi item senjata yang diharapkannya tak kunjung muncul. Hyunwoo mulai frustrasi dengan keadaan ini, tetapi ia berusaha menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ini belum berakhir. Ia mencoba berpikir positif, berharap mungkin sebentar lagi item itu akan muncul. Hyunwoo menjadi semakin bersemangat, hampir seperti orang gila, menghajar semua monster yang ia lihat. Namun, pada akhirnya, ia harus menyerah dengan harapan mendapatkan item senjata tersebut. Setelah menghajar 900 monster, ia sadar bahwa fokusnya kini adalah menyelesaikan questnya. Dengan sisa energi yang ada, Hyunwoo berniat menyelesaikan tugasnya apapun yang terjadi. Dengan wujud penuh aura mengintimidasi, ia bersiap menghajar monster baru yang muncul. Scene berpindah ke apartemen Yongchan. Hyunwoo tampak kelelahan, dan Yongchan menganggapnya gila karena sebentar lagi jadwal syuting King of Masked Fighter. Hyunwoo mengatakan bahwa tadi ia sampai di mode berserk, sehingga ia meminta bantuan Yongchan. Yongchan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Hyunwoo yang terus memaksakan diri. Namun, karena mendengar nama Jung Hanbaek, Yongchan akhirnya bersedia membantu. Saat nama Jung Hanbaek disebut, Hyunwoo tiba-tiba bangkit dan mengatakan bahwa tubuhnya mendadak terasa ringan. Ia kemudian mengajak Yongchan untuk segera berangkat syuting. Acara dimulai oleh Ali Boss, yang kali ini juga mengundang tamu spesial, yaitu Tangi. Meskipun awalnya Tangi menolak, ia akhirnya setuju duduk di kursi tamu setelah dijanjikan liburan. Ali Boss kemudian memperkenalkan para peserta episode kali ini. Lady of the House, sang mawar pembalas dendam. Alien HZ-12, dia datang dari galaksi yang jauh dengan kaki yang tangguh dan tubuh yang kokoh. Emer Moa, ia hanya mengayunkan pedangnya demi cinta. Romantic Assassin, Flying Superbow, dialah yang akan melindungi bumi. Smile Face, pembunuh yang menghabisi lawan sambil tersenyum. Demikianlah para peserta yang akan bertarung dalam King of Masked Fighter episode 2. Siapakah yang akan merebut tahta raja dari episode sebelumnya, yaitu Flaming Fists? Diperlihatkan ternyata, Ali Boss adalah Yongchan, sedangkan Romantic Assassin adalah Hyunwoo. Pertarungan di King of Masked Fighter dimulai dengan pengumuman bahwa ronde pertama akan dipimpin oleh Lady of the House. Antusiasme langsung terlihat di antara para peserta. Tanpa ragu, kelima petarung serentak mengangkat tangan, menunjukkan semangat mereka untuk menantang Lady of the House. Energi di arena terasa membara, memancarkan aura kompetisi yang semakin sengit. Suasana semakin memanas saat perhatian seluruh penonton terpusat pada siapa yang akan maju pertama kali. Superbow melangkah mantap memasuki arena setelah dipilih untuk menjadi penantang pertama. Sorotan tertuju padanya, sementara penonton mulai bersorak riuh. Lady of the House berdiri di sisi lain arena, tetap tenang namun penuh kewaspadaan. Keduanya mengambil posisi, memasang kuda-kuda masing-masing dengan penuh konsentrasi. Suasana di arena mulai memanas, menandai awal dari pertarungan yang dijanjikan akan sengit. Semua mata tertuju pada dua petarung ini, menunggu momen pertama yang akan menentukan jalannya duel. Superbow menggunakan skill menghilang, membuatnya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ali Boss terkejut melihatnya dan segera menjelaskan bahwa itu adalah skill concealment milik Assassin Class. Lady of the House tetap fokus meskipun lawannya tak terlihat. Tiba-tiba, Superbow sudah ada di belakangnya dan hendak menyerang. Dengan cepat,
Lady of the House bereaksi, menangkis serangan itu dengan sigap. Bahkan, dalam posisi tersebut, ia langsung menyerang balik, membuat Superbo mundur beberapa langkah. Lady of the House mulai berpikir keras. Jika ia terus menyimpan skillnya, kemungkinan besar ia akan kalah. Namun, jika ia mengeluarkan skill tersebut, identitasnya pasti akan langsung ketahuan. Meskipun begitu, ia tetap membenci kekalahan. Dengan tekad kuat, ia mengeluarkan pedang yang diselimuti es dan mencoba menyerang Superbo. Superbo, yang melihat pedang itu, langsung mengenalinya. Itu adalah skill milik Ice Princess Rihanna, seorang ranker yang menggunakan elemen es. Special class-nya adalah Warrior, dan ia adalah perempuan pertama yang mencapai peringkat 10 teratas di Colosseum. Selain itu, ia juga merupakan kapten dari tim New York Warrior. Untung Superbo masih bisa menghindari serangan Lady of the House barusan, meskipun ia tetap terkena dampaknya. Superbo berpikir bahwa ia harus cepat mengakhiri pertarungan sebelum Rihanna memakai skill Ice Flower. Ia segera melancarkan skill Shadow K. Melihat skill itu, penonton menduga bahwa Superbo adalah Ichino, seorang streamer Jepang yang terkenal. Ia berada di tingkat 1000 di Colosseum, dan special class-nya adalah Ninja. Lady of the House dengan sigap menghalau Shadow Cut Superbo menggunakan dinding esnya. Karena serangannya gagal, Superbo mencoba menyerang diam-diam dengan Concealment. Namun, Lady of the House dengan cepat mengaktifkan skill Ice Field, menyebabkan es merambah hampir ke seluruh arena. Dalam sekejap, Superbo berhasil ditemukan. Meskipun begitu, Superbo tidak berniat menyerah. Ia sudah menyiapkan serangan lain. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat ke arah Lady of the House. Serangan Superbo dan pedang Lady of the House beradu kuat. Namun, serangan Lady of the House ternyata mampu membekukan tubuh Superbo sepenuhnya. Dengan momen itu, Lady of the House mengakhiri pertarungan dengan menghancurkan es yang membungkus tubuh Superbo hingga berkeping-keping. Ali Boss memberi selamat atas kemenangan pertama Lady of the House, lalu bertanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan. Dengan nada percaya diri, Lady of the House mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua peserta agar mereka bisa pulang lebih cepat. Mendengar itu, Ali Boss mencoba memancing semangat para peserta lain dengan mengatakan bahwa Lady of the House secara tidak langsung menantang mereka. Ia kemudian mempersilakan peserta lain untuk maju. Namun, respons para peserta tidak seantusias sebelumnya. Setelah beberapa saat, Romantic Assassin maju ke arena untuk menantang Lady of the House. Ali Boss, yang memperhatikan Romantic Assassin membawa pentungan payung sebagai senjata, bertanya apakah ia salah membawa peralatan. Romantic Assassin menjawab bahwa itu memang senjata pilihannya. Lady of the House merasa diremehkan dan memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dalam satu serangan. Ia melompat tinggi untuk menyerang dari udara. Sementara itu, Romantic Assassin tetap tenang dan bahkan memasukkan pedangnya ke sarungnya. Lady of the House mengira lawannya telah salah perhitungan. Namun, ketika Lady of the House hendak melancarkan serangannya, Romantic Assassin tiba-tiba melancarkan serangan instan yang mengenai leher lawannya dengan sangat cepat, membuat Lady of the House tumbang dalam sekejap. Penonton, termasuk para peserta lain, langsung tercengang menyaksikan kejadian tersebut. Lady House yang dikembalikan ke kursi tunggu tak menyangka ia akan dikalahkan semudah itu. Ali Boss mengumumkan kemenangan Romantic Assassin. Bahkan Yongchan pun terkejut jika Hyunwoo punya skill seperti itu. Ia yakin saat Hyunwoo menebaskan senjatanya, pedangnya tidak ada, tapi saat mengayunkannya, untuk sesaat pedang itu muncul lalu hilang kembali. Di saat itulah Lady House mendapatkan sudden death. Tak luput peserta yang lain mempertanyakan teknik apa itu barusan. Di ruang tunggu peserta, Yongchan bertanya tentang skill yang digunakan Hyunwoo barusan. Hyunwoo menjawab bahwa itu adalah teknik yang diajarkan oleh LeBron. Namun, Yongchan tampak ragu dan mengancam bahwa jika Hyunwoo masih menyembunyikan sesuatu, ia tidak akan membantunya lagi.
Hyunwoo hanya melambaikan tangan santai sambil meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang dirahasiakan. Hyunwoo kemudian mulai berspekulasi bahwa ia telah menemukan Jung Hanbaek di antara para peserta. Ia mengenali kebiasaan Hanbaek yang selalu mengeratkan kedua tangannya saat menunggu. Hyunwoo yakin bahwa orang itu adalah Smile Face. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Yongchan untuk memancing Hanbaek agar menantangnya di babak selanjutnya. Yongchan setuju, tetapi dengan syarat tegas, jika Hyunwoo kalah, ia akan diusir dari rumahnya. Mendengar itu, Hyunwoo justru semakin bersemangat. Ia berjanji akan menghajar Hanbaek tanpa ampun dan, sebagai tambahan, mentraktir Yongchan ayam goreng setelah pertandingan selesai. Babak selanjutnya dimulai. Ali Boss mempersilakan peserta yang ingin menantang Romantic Assassin. Tak lama, Smile Face maju ke arena untuk menjadi penantang berikutnya. Mereka saling berhadapan, dan Hyunwoo berpikir bahwa ia akan menghajar Hanbaek setidaknya 2 kali. Pertarungan dimulai. Hyunwoo langsung melesat menyerang lebih dulu menggunakan skill yang ia pakai saat melawan Lady of the House. Namun, serangan itu mampu ditangkis oleh Smile Face. Merasa jumawa, Smile Face mengira kemenangan Romantic Assassin sebelumnya hanya kebetulan. Hyunwoo sudah merencanakan semua ini. Ia membiarkan pedang mereka beradu sengit, berniat membuat Hanbaek merasa di atas angin, lalu mengalahkannya di waktu yang tepat agar Hanbaek menyesal tidak mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Namun, saat melihat senyum menjijikan dari Smile Face, Hyunwoo tidak bisa menahan amarah dan kekesalannya. Dalam sekejap, Hyunwoo mengalahkan Smile Face tanpa ampun. Setelah pertarungan berakhir, ia menyesal karena kehilangan kontrol. Smile Face tersungkur dengan cara yang memalukan. Yongchan yang menyaksikan hal itu merasa kasihan pada Smile Face. Ali Boss kemudian mengumumkan kemenangan Romantic Assassin. Hanbaek, yang dikembalikan ke kursi peserta, merasa sangat kesal karena telah dipermalukan. Ia pun berniat menantang Romantic Assassin di babak selanjutnya. Namun, tanpa diduga, Romantic Assassin tiba-tiba mengundurkan diri. Keputusan itu membuat Hanbaek terkejut. Ali Boss segera bertanya apa alasan Romantic Assassin mengundurkan diri. Hyunwoo menjawab dengan santai bahwa ia capek dan akan beristirahat selama 30 menit. Karena itu, Romantic Assassin akan dianggap kalah satu pertarungan. Romantic Assassin kembali ke kursi peserta. Di sana, Smile Face dengan kesal mengatakan bahwa ia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya di pertarungan tadi. Mendengar itu, Hyunwoo merasa bahwa rencananya berjalan lancar. Ia lalu menyuruh Smile Face untuk menantangnya lagi dan memastikan agar Smile Face mengeluarkan kemampuan terkuatnya.